Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Yang pertama itu ada term universal. Term ini mencakup setiap individu dan objek yang mewakili kategori yang diwakilinya. Tidak ada pengecualian di dalamnya. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Maka semua manusia itu sama dengan makhluk hidup. Tidak ada pengecualian sama sekali. Yang kedua ialah term partikular. Term partikular ini mengacu pada sebagian anggota kelas atau himpunan. Jadi tidak mewakili semuanya, tapi hanya sebagian. Misalnya, beberapa siswa rajin belajar. Maka hanya beberapa siswa yang rajin belajar. Dia tidak mewakili keseluruhan, hanya partikular, beberapa himpunan saja. Yang ketiga ialah term kolektif. Term kolektif ini adalah term yang mengacu pada sekelompok individu atau objek yang dipandang sebagai satu kesatuan, meskipun terdiri dari banyak anggota. Sifat yang berlaku untuk keseluruhan kelompok ini tidak harus berlaku untuk setiap anggota secara individual, namun ini mewakili garis besar dari sebuah kelompok. Contohnya nih, ada tim sepak bola yang bermain dengan sangat baik. Nah, term di sini itu adalah term kolektif, yang kata keberhasilannya tim ini atas kerjasama seluruh pemain. Namun ini bukan berarti setiap kemampuan individu setiap pemain ini sama. Nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Saya akan memilih beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu fallacy of authority, argument from authority. Nah, ini nih menganggap suatu pendapat itu benar hanya karena dikatakan oleh orang yang dianggap ahli, yang berautoriti, tanpa kita periksa bukti sebenarnya dan data-datanya. Contohnya nih, dokter X mengatakan bahwa obat ini mujarab, padahal kita tidak tahu asal-usul obat ini, tidak memeriksanya itu benar atau tidak gitu kan. Jadi ini logical fallacy gitu, hanya karena ini dari orang yang berauthority gitu kan. Cara menghindarinya yaitu kita harus cek kembali data-datanya gitu, dan jangan asal percaya walaupun dia ahlinya, tapi kita harus cek apakah ini masuk akal dan lain-lain. Yang kedua adalah strawman, perangkap tokoh. Nah, mengambil argumen lawan lalu mengubah dan melemahkan argumen itu agar lebih mudah diserang. Contohnya, lawan bicara, saya merasa pendidikan harus gratis, terus tiba-tiba Anda masuk dan bilang, jadi Anda ingin pemerintah memboroskan uang rakyat. Nah, ini salah ya, karena tiba-tiba masuknya pemerintah di sini ini mengambil bagian dari toko lain gitu, tanpa adanya, nggak nyambung gitu ya jadinya gitu. Jadi harusnya adil di sini ya, tanpa melemahkan atau mengubah argumennya gitu. Yang ketiga adalah false dilemma, dilema palsu. Penjelasan menganggap hanya ada 2 pilihan, padahal ada mungkin banyak pilihan. Contohnya, kalau Anda nggak dukung saya, berarti Anda melawan saya, padahal bisa saja dia tidak mendukung kedua belah pihak dan berada di tengah gitu. Lalu beberapa cara menghindari fallacy itu bisa seperti fokus pada argumen dan bukti ya, bukan sekedar pribadi dan orangnya gitu, tapi datanya, surveinya. Lalu kenali dan evaluasi argumen secara objektif, bukanlah subjektif. Lalu jika merasa lawan menyampaikan fallacy, jangan terbawa emosi, tapi tunjukkan argumen yang logis dan berdasarkan fakta.